Pernah kepikiran nggak kalau sejarah dinasti besar Mataram sebenarnya berawal dari sebuah aksi pencurian? Banyak orang menganggap kisah Joka Tarub cuma dongeng pengantar tidur. Padahal, bagi sebagian masyarakat Jawa, dari Tuban sampai Grobogan, cerita ini dipercaya sebagai jejak turunnya wahyu keraton ke bumi. Bayangin aja, Joka Tarub atau yang dalam beberapa versi disebut Kidang Telangsang, nekat mencuri selendang milik Nawang Wulan saat para bidadari turun mandi di sebuah telaga tersembunyi. Tapi ada hal yang menarik di balik kisah ini. Kehidupan mereka yang awalnya penuh keajaiban, bahkan cukup memasak satu butir padi untuk menghasilkan sebakul nasi, langsung berubah setelah Joka Tarub melanggar larangan dan membuka kukusan nasi. Saat selendang yang disembunyikan di dasar lumbung akhirnya ditemukan, Nawang Wulan memilih kembali ke Kahyangan. Ia meninggalkan Joka Tarub, sekaligus meninggalkan kisah yang dipercaya menjadi awal dari garis keturunan besar di tanah Jawa. Nah, plot twistnya ada di sini. Dalam beberapa versi cerita, Joka Tarub bukanlah pemuda desa biasa. Ia disebut sebagai putra Syekh Maulana Maghribi, tokoh yang garis keturunannya kemudian terhubung dengan bangsawan besar Jawa hingga era runtuhnya Majapahit. Dari keturunan Nawangsih inilah, sebagian cerita rakyat percaya bahwa darah bidadari akhirnya mengalir dalam silsilah para penguasa Mataram Islam. Terlepas dari berasal dari daerah mana, legenda Joka Tarub tetap hidup dalam ingatan masyarakat Jawa sampai hari ini. Kisah ini bukan cuma tentang manusia dan bidadari, tapi juga tentang rahasia, kehilangan, serta konsekuensi dari sesuatu yang dipaksakan untuk dimiliki. Dari air terjun Sekar Langit sampai Grobogan, tiap sudut tanah Jawa seolah menyimpan jejak rahasia selendang itu. Kalau di daerahmu punya versi cerita yang berbeda, coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow serta subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya bareng Sobat Ngeluyur.